Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan melucuti hati. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari buku seri Selamat Hari Ulang Tahun terbitan BPK Gunung Mulia. Pada suatu hari, Adolf duduk di depan jendela rumahnya di Lambach, Austria, memandangi menara biara Benediktin yang begitu agung. Betapa ia ingin menjadi seorang biarawan. Anak berusia 8 tahun ini adalah penyanyi soprano yang berbakat. Dan para biarawan telah beberapa kali mengajak ia menyanyi dalam kor. Adolf selalu merasa senang berada di tengah para biarawan. Dalam hatinya ia sudah bertekad, kalau aku besar, aku mau menjadi biarawan. Di dapur ia sering menyelubungi badannya dengan kain taplak seolah-olah ia mengenakan jubah biarawan. Hati Adolf memang melamun ke surga, tetapi hidupnya ada di neraka. Tiap hari ia disiksa oleh ayahnya. Sedikit kesalahan kecil mengakibatkan ia dicemeti sampai babak belur oleh ayahnya. Sedikit kesalahan kecil mengakibatkan ia dicemeti sampai babak belur oleh ayahnya. Pernah kakaknya diikat oleh sang ayah di pohon, lalu dicemeti sampai pingsan. Beberapa tahun kemudian, keluarga ini pindah ke Jerman. Ketika Adolf menjadi pemuda, cita-citanya untuk masuk biara berubah 180 derajat. Ia masuk gerakan politik yang ekstrim. Di situ ia melejit ke atas menjadi pemimpin. Akhirnya ia menjadi pemimpin tertinggi di seluruh Jerman. Dia adalah Adolf Hitler. Namun dia bukan lagi Adolf yang bersuara dan berhati lembut, melainkan Adolf yang telah menjadi manusia yang paling kejam dalam sejarah. Ia menumbuhkan perasaan benci terhadap orang Yahudi. Ia memberi perintah untuk menyiksa dan membunuh 6 juta orang Yahudi, tua dan muda. Sebagai anak kecil, Adolf Hitler tumbuh dalam suasana tindak kekerasan. Ketika ia menjadi dewasa, ia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak kekerasan di seluruh Eropa. Dalam hidup sehari-hari kita melihat rupa-rupa tindak kekerasan. Ancam, maki, bentak, pelotot, gampar, tendang, perkosa, pukul, tinju, rusak, ganyang, curi, rampas, bakar, culik, todong, tusuk, tabrak, bunuh, bajak, tembak, granat, bom, dan banyak lainnya. Apa sebenarnya akar dari hakikat kekerasan? Kekerasan terjadi ketika kita melupakan identitas kita yang utama, yaitu bahwa kita dan tiap orang adalah manusia berbudi luhur ciptaan Allah, makhluk yang citranya adalah citra Allah, dan anak-anak Allah yang patut berperangai seperti Allah. Begitu kita lupa akan keluhuran itu, maka kita akan berlaku rendah dan kasar. Lalu kita memperlakukan orang lain seperti makhluk yang rendah dan kasar pula. Budi, citra, dan perangai yang luhur itu akan tampak dalam sikap jiwa besar dan murah hati kepada orang lain. Sebagaimana Allah pun berjiwa besar dan bermurah hati kepada kita. Dengan berbagai cara Yesus menggambarkan Allah sebagai Allah yang berjiwa besar dan bermurah hati.
Dalam perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15, sang ayah tidak melakukan tindak kekerasan seperti memelototi, membentak, atau menampar anaknya, melainkan sebaliknya, yaitu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Selama 33 tahun dalam hidupnya di bumi, Yesus memperlihatkan budi, citra, dan perangai luhur Allah. Jelas-jelas Yesus mengajar para muridnya untuk melucuti diri dari segala tindak kekerasan. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan kalimat, karena dengan demikianlah. Dengan cara bagaimana kita menjadi anak-anak Allah menurut kalimat itu? Dengan cara bermurah hati kepada Allah, dengan cara mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci kita, dengan tidak membalas kejahatan sebab Allah tidak membalas kejahatan, sehingga untuk orang jahat pun Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, dengan cara lembut hati, dengan cara membawa damai, atau ringkasnya, dengan cara melucuti diri dari tindak kekerasan. Itulah gaya hidup Yesus. Seringkali kita cenderung mempersenjatai hati dengan perasaan benci, marah, dengki, iri, takut, minder, dendam, atau lainnya. Persenjataan itu dapat menjadi benih tindak kekerasan. Tuhan Yesus menempuh gaya hidup yang bukan mempersenjatai hati, melainkan sebaliknya, yaitu melucuti hati dari segala persenjataan yang dapat menimbulkan kekerasan. Dewasa ini gerakan Pax Christi, artinya damai Kristus, bertekad menempuh gaya hidup seperti itu. Ikrarnya berbunyi, di hadapan Allah pencipta roh pengudus, aku berjanji untuk melaksanakan kasih dan teladan Yesus dalam hidup, dengan mengupayakan perdamaian dalam diri sendiri dan menjadi pendamai dalam hidup sehari-hari, dengan menerima penderitaan dalam perjuangan untuk keadilan ketimbang menimbulkan penderitaan, dengan tidak menganggapi hasutan untuk membalas kekerasan, dengan bertekun menghindarkan kekerasan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan, dengan menjalani hidup yang berhati nurani, bertenggang rasa, dan sederhana sehingga tidak merugikan kebutuhan hidup orang lain, dengan menolak hal yang jahat dan berupaya menghapuskan perang serta segala akar peperangan dari dalam hatiku dan dari muka bumi. Tuhan akan mempercayakan diri dalam kasih-Mu, menopang dan percaya sebagaimana Tuhan memberi aku anugerah untuk ingin membuat janji ini. Demikianlah Tuhan akan memberi anugerah untuk melaksanakannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk mengajar anak-anak dengan penuh kasih dan kesabaran daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus yang bermanis buat jiwaku, buat jiwaku.
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya.